Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kiwi Jawab. Jadi kali ini kita akan melanjutkan sebuah seri yang kita sudah awali minggu yang lalu, yaitu sebuah seri yang disebut dengan dasar-dasar pemahaman yang perlu diketahui oleh setiap orang percaya atau basics every Christian should know. Dan minggu yang lalu kita telah membahas mengenai Alkitab. Malam ini kita akan membahas mengenai Allah. Karena pembahasan ini cukup panjang, mungkin saya akan membagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Yaitu bagian pertama pada minggu ini, bagian yang kedua pada minggu yang akan datang. Jadi kita akan berbicara mengenai apa yang disebut dengan what is God like. Kalau diterjemahkan secara harafiah, itu kurang lebih bunyinya seperti ini. Allah itu seperti apa sih? Ya. Allah itu seperti apa sih kalau diterjemahkan? Bebas lah, bukan terjemahan harafiah. Allah itu seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah pada bagian pertama ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dua aspek dari tiga hal yang seharusnya akan kita bahas sampai tuntas nantinya mengenai Allah. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab kita, ada tiga penegasan utama yang menjadi kunci dari keyakinan Kristen mengenai Allah. Penegasan yang pertama adalah bahwa Allah itu Tritunggal adanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan God is triune. Allah itu Tritunggal adanya. Kemudian yang kedua, Allah yang menjalin hubungan atau God is relational. Dan kemudian yang ketiga adalah Allah sebagai pencipta. God is the creator. Nah, inilah tiga hal yang akan kita bahas di dalam bagian yang kedua dari dasar-dasar yang perlu difahami oleh orang percaya. Dan kita akan bahas malam ini bagian pertama dan bagian yang kedua, Allah Tritunggal dan Allah yang menjalin hubungan. Dan kalau Anda mengikuti Kiwi Jawab secara konsisten dari awal semenjak Kiwi Jawab ini mengudara atau di broadcast kurang lebih 1,5 tahun yang lalu hingga hari ini, tentu Anda pernah mendengar, Anda pernah menyaksikan saya membahas mengenai doktrin Allah Tritunggal ini. Nah, di malam ini saya tidak akan mengulang apa yang saya sampaikan tempo hari, tapi saya hanya akan meringkaskan dan menambahkan beberapa elemen penting saja. Hal-hal yang lain bisa Anda lihat di dalam arsip dari Kiwi Jawab yang tersedia di YouTube, yang secara khusus membahas mengenai Allah Tritunggal. Oke, kita akan bahas Allah Tritunggal. Ini sifatnya ulangan dan mungkin ada beberapa elemen yang akan saya tambahkan. Allah Tritunggal. Nah, tiga buah pernyataan yang meringkaskan ajaran Alkitab mengenai Allah Tritunggal adalah, pertama, Allah itu pada dasarnya adalah tiga pribadi. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Itu berarti bahwa Bapa bukanlah Anak ataupun Roh Kudus, Anak bukanlah Bapa ataupun Roh Kudus, Roh Kudus bukanlah Bapa ataupun Anak. Itu hal pertama yang perlu saudara pahami ketika saudara belajar mengenai Allah Tritunggal. Kemudian hal yang kedua yang perlu untuk kita pahami bersama-sama adalah bahwa setiap pribadi dari Allah Tritunggal itu adalah Allah yang sempurna. Allah Bapa adalah Allah yang sempurna, Yesus adalah Allah yang sempurna, Roh Kudus adalah Allah yang sempurna. Dan kebenaran ketiga yang perlu untuk kita pahami bersama-sama
hanya ada satu Allah. Walaupun ada 3 pribadi, kekristenan bukanlah agama yang mengajarkan triteisme atau menyembah pada 3 Allah. Kekristenan sama seperti agama Yahudi, sama seperti agama Islam, mengajarkan bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang esa. Di sini kita bertemu dengan sebuah keyakinan yang disebut dengan nama monoteisme. Mono artinya satu. Jadi orang-orang percaya, saya, Anda, semua orang Kristen di dunia mempercayai bahwa Allah itu esa adanya. Walaupun di dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi. Nah, jadi untuk gampangnya memahami Allah Tritunggal, di sini ada semacam diagram. Diagram untuk memudahkan kita memahami. Jadi perhatikan baik-baik diagram itu. Father is God. Bapa adalah Allah. Son is God. Anak adalah Allah. Spirit is God. Roh Kudus adalah Allah. Dan kemudian perhatikan di sini Father is not Spirit, Father is not Son. Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus. Demikian pula Son is not the Father, Son is not the Spirit. Roh Kudus, anak bukanlah Bapa, anak bukanlah Roh Kudus. Spirit is not Father, Spirit is not Son. Roh Kudus bukanlah Bapa, Roh Kudus bukanlah anak. Nah, inilah pemahaman Kristiani yang mendasar mengenai Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai Trinitas atau Allah Tritunggal, tentu oleh karena keterbatasan kita sebagai makhluk, tidak mungkin bagi kita untuk memahami Allah Tritunggal itu sepenuhnya. Mengapa? Ya, seperti yang saya katakan, ada perbedaan kualitas di antara kita sebagai makhluk dan Allah sebagai pencipta. Beda kualitas. Nah, saudara-saudara sekalian, kita adalah makhluk yang terbatas. Sementara Allah adalah pribadi yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas sudah pasti bisa memahami yang terbatas. Namun yang terbatas tidak mungkin untuk memahami yang tidak terbatas. Laut bisa menampung botol. Namun botol tidak bisa menampung semua air laut. Nah, analoginya seperti itu. Jadi pikiran kita sebagai makhluk yang serba terbatas ini tidaklah mungkin untuk bisa menampung, untuk bisa memahami secara tuntas Allah, Sang Pencipta kita yang tidak terbatas itu. Jadi sangatlah wajar, sangatlah normal, sangatlah masuk akal apabila kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia itu tidak dapat memahami Allah. Karena kalau kita bisa memahami Allah secara tuntas, itu berarti bahwa sudah tidak ada lagi Allah. Allah itu sama dengan kita. Di dalam bahasa seorang penulis Kristen yang terkenal yang namanya J.B. Phillips, dia mengatakan, your God is too small. Allahmu itu terlalu kecil. Jadi ketika kita tidak bisa memahami Allah sepenuhnya, seharusnya kita bersyukur karena kita memiliki pribadi yang maha besar, yang maha agung, yang telah menciptakan kita, menebus kita, yang sepenuhnya tidak bisa kita paham. Nah, jadi sekali lagi, yang terbatas tidak mampu
memahami sepenuhnya yang tidak terbatas. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa aspek dari doktrin ketritunggalan Allah yang mungkin katakanlah tidak kita bahas secara tuntas di dalam pembahasan tempo hari. Aspek yang pertama dari doktrin ketritunggalan Allah adalah terdapat subordinasi. Subordinasi itu jenjang, tingkatan. Terdapat subordinasi, jenjang atau tingkatan fungsional di dalam diri Allah Tritunggal. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas di dalam beberapa teks kitab suci. Di dalam Yohanes 14 ayat 28 dikatakan, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28 adalah bagian yang merekam kata-kata Yesus. Yesus sang anak mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Jadi di sini kita melihat ada semacam jenjang, ada tingkatan. Bapa lebih besar daripada anak. Dan kemudian di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi seolah-olah ada tingkatan. Bapa tahu segala sesuatu, dan anak tahu banyak hal, tetapi ada hal yang tidak diketahui oleh anak. Dan di sini kita melihat ada semacam tingkatan, ada semacam jenjang di dalam kemahtahuan. 1 Korintus 15 ayat 28 kita mendengar kalimat seperti ini, kalimat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 28 ini kita melihat sebuah konsep yang sangat-sangat jelas sekali. Di sini dikatakan anak akan menaklukkan. Anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Jadi ada jenjang di sini. Ada subordinasi. Ada tingkatan-tingkatan di sini. Namun tingkatan-tingkatan atau jenjang yang ada di dalam teks-teks Alkitab ini harus kita pahami di dalam pengertian fungsional. Subordinasi di dalam Alkitab itu bukan subordinasi yang sifatnya esensi, ontologikal. Jadi maksudnya adalah secara esensi, secara zat, istilahnya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara, sama, secara zat. Secara hakikat itu mereka satu, sama. Sebagaimana di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu maksudnya aku dan Bapa adalah selevel, satu tingkat di dalam hal esensi. Tapi sekali lagi, di dalam kitab suci juga ada gagasan subordinasi fungsi. Nah, untuk memahami hal ini, saya berikan semacam analogi. Katakanlah di dalam masa Perang Dunia Kedua, di front Eropa, itu ada pasukan-pasukan sekutu. Pasukan-pasukan sekutu itu kan pasukan-pasukan yang terdiri dari beberapa negara. Di sana ada Amerika Serikat, di sana ada Inggris, di sana ada Prancis, dan beberapa negara yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam front Eropa tersebut ada yang disebut sebagai panglima, yang namanya Jenderal Dwight Eisenhower. Akrab dikenal dengan nama Ike. Nah, jadi Jenderal Eisenhower ini adalah jenderal berbintang 4. Dan pada masa itu ada jenderal-jenderal juga yang berbintang 4. Secara kepangkatan, mereka sama. Tetapi di dalam operasi militer melawan Jerman, nah tentunya secara fungsional, walaupun jenderal-jenderal tersebut sama bintangnya, sama-sama bintang 4, mereka istilahnya secara fungsional itu dalam tanda kutip lebih rendah dibandingkan Jenderal Eisenhower sebagai panglima tertinggi. Mereka mendengar, mereka mengikuti
arahan dari Jenderal Eisenhower karena secara fungsional, secara jenjang fungsional mereka posisinya lebih rendah dibanding dengan Jenderal Eisenhower. Tetapi secara dalam tanda kutip ini kalau kita gunakan bahasa trinitas, bahasa teologi, secara esensi, secara pangkat, sebenarnya pangkatnya sama-sama jenderal, sama-sama bintang 4. Nah, disitulah kita bisa memahami apa yang disebut dengan subordinasi jenjang fungsional dan jenjang esensi di dalam ketrinitasan. Jadi secara esensi, secara hakikat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tetapi di dalam hal fungsi, di dalam kaitannya dengan katakanlah rencana keselamatan, penciptaan dan rencana keselamatan, di situ ada jenjang Bapa sebagai pribadi yang tertinggi, dan kemudian ada Yesus, Sang Putra, dan kemudian ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dikatakan sebagai roh yang memuliakan Kristus. Jadi kalau dikatakan bahwa dia memuliakan Kristus, kan sepertinya ada kesan bahwa dia berada di bawah Kristus secara fungsional dalam kaitannya dengan katakanlah penciptaan dan rencana keselamatan. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami ketika kita berbicara mengenai Trinitas. Oke. Nah, lebih jauh lagi kalau kita berbicara mengenai Trinitas, kalau kita berbicara bahwa Allah itu dari sejak awalnya ya esa, namun di dalam keesaan itu ada 3 pribadi, ya mau nggak mau kita juga harus berpikir bahwa kasih itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan Allah. Kasih menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan Allah. Salah satu ayat yang terkenal yang ada di dalam Perjanjian Baru adalah God is love. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, bukan kasih adalah Allah, tapi Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, itu berarti dari sejak kekal sampai kekal, Allah adalah kasih. Memang mudah memahami Allah adalah kasih kalau kita mengkaitkannya dengan dunia ciptaan. Ketika ada malaikat, ketika ada manusia, kalau dikatakan Allah adalah kasih, gampang. Karena yang menjadi objek daripada kasih Allah adalah manusia, dunia ciptaan, malaikat, dan lain sebagainya. Tapi bayangkan, jauh sebelum ada ruang dan waktu, jauh sebelum ada segala sesuatu yang kita kenal, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Apakah konsep Allah adalah kasih ini bisa diterapkan? Kalau Allah itu ya satu Allah, satu pribadi, tentu saja tidak bisa. Kalau kita mengenal Allah sebagai satu Allah, satu pribadi, yang namanya kasih itu kan perlu ada pribadi yang mengasihi dan pribadi yang dikasihi. Sebelum ada segala sesuatu, kalau kita hanya percaya bahwa Allah itu adalah esa, dan di dalam keesaan Allah itu tidak ada siapa-siapa, ada dirinya sendiri, maka gagasan Allah adalah kasih harus ditiadakan, harus dihapuskan. Karena yang namanya kasih itu mengharuskan ada pribadi yang mengasihi dan ada pribadi yang dikasihi. Nah, kalau Allah itu cuma satu Allah, satu pribadi, katakanlah dia mengasihi, yang dikasihi siapa? Kan pada waktu itu tidak ada siapa-siapa. Nah, disinilah kita melihat keagungan dari keyakinan Kristiani yang mengatakan bahwa Allah adalah esa. Namun di dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi, yakni pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Jadi sebelum ada apa-apa di alam semesta ini, sebelum ada malaikat bahkan, ketika segala sesuatu tidak ada dan yang ada adalah Allah,
Di dalam diri Allah itu sendiri sudah ada kasih. Di dalam diri Allah sendiri yang esa, itu sudah ada kasih. Nah, disinilah ada Bapa yang mengasihi anak dan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang mengasihi Bapa dan anak. Nah, saudara-saudara sekalian, dan inilah bagian yang sangat penting sekali yang harus difahami oleh orang-orang percaya. Allah adalah kasih dari kekal sampai kekal. Allah adalah Allah adalah kasih, dan hal ini tidak bisa kita jumpai kalau kita mengatakan bahwa Allah itu seadanya dan di dalam keesaan Allah itu cuma ada satu pribadi. Nah, oke. Nah, implikasi praktis daripada doktrin Trinitas. Jadi lakukanlah doa yang sifatnya Trinitarian. Jadi kalau kita berdoa ya cobalah kita ya berdoa secara Trinitarian. Itu artinya apa? Ya doa ini cara doa Trinitarian yang paling praktis adalah ya doa ini ditujukan kepada Bapa demi nama Tuhan Yesus dan oleh dorongan Roh Kudus gitu loh. Kenapa harus demikian? Ya karena dikatakan di dalam kitab suci, Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, sumber dari ciptaan dan keselamatan. Bapa adalah arsitek dari rencana ilahi, dan Yesus adalah pelaksana keselamatan, juru selamat, juru syafaat kita. Dan Roh Kudus adalah penyempurna dari program Allah yang luar biasa besar itu. Nah, jadi sekali lagi, lakukanlah doa yang sifatnya Trinitarian. Nah, formula doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bisa menjadi semacam patokan bagi kita. Yesus menunjukkan doanya kepada Bapa, dan kita pun juga harus menunjukkan doanya pada Bapa. Dan di dalam Alkitab kita mengetahui bahwa ada gagasan yang mengatakan bahwa Yesus adalah mediator di antara Allah dan kita. Itulah sebabnya kita berdoa demi nama Yesus. Dan di dalam Alkitab kita juga mengetahui bahwa Roh Kuduslah yang seharusnya mengarahkan doa kita. Roh Kuduslah yang seharusnya menyempurnakan doa kita. Dan itulah sebabnya doa kita seharusnya adalah doa yang didorong oleh Roh Kudus yang bekerja dan hidup di dalam diri kita. Dan apakah itu berarti kita dilarang untuk berdoa untuk Tuhan Yesus? Tidak ada larangan sama sekali bagi kita untuk berdoa bagi Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus, ditujukan kepada Tuhan Yesus. Jadi doa yang ditujukan kepada Tuhan Yesus apakah salah? Enggak salah. Dan ini hal yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Demikian juga doa untuk Roh Kudus, walaupun di dalam Alkitab sendiri kita jarang melihat Roh Kudus menjadi alamat dari doa, namun di dalam tradisi-tradisi Kristen yang berkembang sesudah zaman Alkitab, kita melihat adanya referensi-referensi yang menunjukkan doa untuk Roh Kudus. Jadi sebenarnya kalau mau ditujukan kepada pribadi-pribadi selain Bapa pun sebenarnya tidak ada masalah. Pribadi kealahan maksud saya. Ditujukan kepada Kristus, ditujukan kepada Roh Kudus pun sebenarnya tidak keliru atau tidak salah. Kemudian yang berikutnya adalah Trinitarian living. Maksudnya apa? Menjadikan Trinitas itu sebagai teladan dan standar bagi kehidupan Kristen. Jadi doktrin Trinitas itu bukan hanya doktrin yang istilahnya ada di awang-awang, susah untuk ditangkap, tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu gagasan yang keliru. Karena doktrin Trinitas juga menjadi teladan dan standar bagi kehidupan Kristen. Kalau kita belajar mengenai Trinitas, di sana digambarkan ada komunitas atau persekutuan di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri sebuah komunitas, adalah sebuah fellowship di antara pribadi-pribadi, maka kita pun sebagai orang percaya harus berani keluar dari isolasi diri dan bersedia untuk menjalin hubungan yang saleh dengan orang-orang yang lain.
Ini hal yang penting sekali untuk kita pahami bersama-sama. Kita tidak boleh menutup diri, kita tidak boleh mengisolasi diri kita, tidak boleh, tetapi kita harus bersedia untuk menjalin hubungan yang saleh dengan orang-orang yang lain. Dari situ kita menggunakan Trinitas sebagai cermin, sebagai teladan, sebagai standar bagi kehidupan Kristen kita. Nah, doktrin Trinitas juga mengingatkan kita bahwa Allah adalah kasih. Mengenal Allah adalah kasih, seharusnya mendorong kita untuk hidup dalam kasih dengan sesama makhluk yang lain. Jadi kita lihat ketika kita berbicara Trinitas, mau nggak mau kita berbicara Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, seharusnya kita terdorong untuk hidup dalam kasih dengan sesama dan makhluk-makhluknya yang lain. Nah, itulah hal yang penting untuk kita pahami bersama-sama di dalam bagian pertama dari GW Jawab malam ini, yang membahas secara khusus mengenai Allah Trinitas. Baik, kita akan masuk bagian yang kedua. Allah yang menjalin hubungan. Nah, hal pertama yang kita harus pahami ketika kita berbicara mengenai Allah yang menjalin hubungan, hal pertama yang kita temukan di dalam Alkitab mengenai Allah yang menjalin hubungan adalah bahwa Allah menjalin hubungan dengan dunia yang diciptakannya sebagai pribadi yang transenden dan imanen. Apa sih yang disebut dengan transenden dan imanen itu? Oke, nanti akan kita bahas. Mari kita lihat. Sebelum kita membahas hal tersebut, saya ingin mengatakan dari sejak awal, teologi atau ajaran Kristen telah menggunakan istilah transenden dan imanen. Istilah ini telah digunakan untuk menggambarkan bagaimana Allah, Sang Pencipta, menjalin hubungannya dengan dunia ciptaannya, termasuk dengan saya dan saudara sebagai manusia. Apa yang disebut dengan Allah itu transenden? Arti dari Allah itu transenden sebenarnya ini. Allah itu tidak perlu apa-apa dari dunia untuk menjadikan dirinya Allah. Maksudnya Allah akan tetap menjadi Allah walaupun dunia ini tidak ada. Itu hal pertama yang perlu untuk kita pahami kalau kita mau berbicara mengenai Allah yang transenden. Allah nggak perlu apa-apa dari dunia ini untuk menjadikan dirinya Allah. Allah nggak perlu saudara untuk mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia adalah Allah. Allah akan tetap menjadi Allah walaupun Anda bungkam, walaupun Anda tidak mengangkat tangan. Yang kedua, Allah itu tidak terlarut di dalam ciptaan. Allah itu berada di atas ciptaannya. Dunia tidak bisa menampung Allah karena Allah lebih besar daripada dunia. Ini yang Anda harus pahami bersama-sama. Dengan saya pada malam ini. Allah itu tidak terlarut dalam ciptaan. Allah itu berada di atas ciptaan. Allah itu lebih besar dari ciptaan. Dunia tidak bisa menampung Allah karena dia lebih besar daripada dunia. Jadi bayangkan, bumi ini yang begitu gede itu tidak bisa menampung Allah. Jangankan bumi, alam yang jauh lebih daripada bumi itu tidak bisa menampung Allah. Dan ketiga, Allah itu menjalin hubungan dengan dunia secara bebas dan berdaulat. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengharuskan Allah melakukan ini atau itu. Manusia tidak bisa mendikte Allah. Manusia tidak bisa memaksa Allah. Allah menjalin hubungannya secara bebas dan berdaulat. Tidak ada satupun yang bisa mengharuskan Allah melakukan ini atau itu. Jadi ini yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Jadi kalau ada orang yang sakit
dan kemudian orangnya itu disembuhkan, dan ada orang yang lain yang sakit, dan orang itu tidak disembuhkan, yaitu semata-mata karena Allah itu berdaulat dan bebas. Dia bebas untuk menentukan siapa yang akan disembuhkan, siapa yang dia izinkan pulang kembali ke hadirat. Tak ada satupun yang bisa mengharuskan Allah melakukan ini atau melakukan itu. Nah, beberapa ayat yang menggarisbawahi ketransendenan Allah. Kalau kita berbicara transenden itu sekali lagi kita berbicara mengenai Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang bebas, Allah yang tidak bisa dikendalikan oleh elemen-elemen ciptaan. Nah, kita lihat transend ke ayat-ayat menggarisbawahi ketransendenan Allah, Pengkhotbah 5 ayat 2, karena Allah ada di surga dan engkau ada di bumi. Roma 11 ayat 33 sampai 35, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Inilah ayat-ayat menggarisbawahi ketransendenan, keagungan, kebesaran, keluarbiasaan Allah. Oke. Dan sekarang kita akan melihat sisi yang lain dari Allah. Kalau kita melihat Allah yang transenden tersebut sebagai Allah yang tidak terjangkau, Allah yang agung, Allah yang luar biasa besar. Di sisi yang lain, Alkitab juga memperkenalkan walaupun Allah itu transenden, Allah itu juga imanen. Arti dari Allah itu imanen adalah Allah itu hadir sepenuhnya dalam ciptaannya. Kalau transenden tadi berbicara mengenai Allah itu sebagai pribadi yang kelihatannya jauh. Kalau kita berbicara mengenai Allah itu imanen, kita berbicara yang sebaliknya. Allah itu aktif di dalam alam semesta. Allah itu terlibat di dalam proses-proses alami. Dan di atas segalanya Allah itu bekerja di dalam sejarah umat manusia. Ya jauh, tapi kalau transenden berbicara bahwa Allah itu jauh, imanen itu berbicara bahwa Allah itu dekat. Nah, intinya seperti itu. Jadi Allah yang maha besar, Allah yang jauh lebih besar daripada dunia ini, di dalam gagasan Allah itu, imanan itu dikatakan bahwa Allah yang besar, Allah yang agung itu aktif di dalam alam semesta. Allah itu terlibat di dalam proses-proses alamiah. Allah itu bekerja di dalam sejarah umat manusia. Allah itu berkarya di dalam sejarah hidupmu dan sejarah hidupku. Kita sekarang akan melihat ayat-ayat yang menyinggung keimanan Allah. Yesus menyatakan bahwa proses-proses alamiah semacam hari cerah dan hujan, burung-burung yang tidak menanam, namun tetap masih bisa makan, bunga-bunga yang tidak dihiasi, namun jauh lebih cantik dari Salomo dengan segala kemegahnya, itu sebagai bagian dari karya Allah di dalam dunia. Ayat-ayat yang berbicara mengenai hal ini yang tertulis dalam Matius 5 khususnya, itu menggarisbawahi keimanan Allah, kedekatan Allah dengan ciptaan. Paulus sendiri bahkan mengatakan bahwa Allah itu tidak terlalu jauh dari antara kita. Allah itu begitu dekat dengan diri kita. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sebagaimana direkam oleh Lukas, Paulus di dalam khotbahnya mengatakan di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh bujaga-bujagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi ayat-ayat ini menggarisbawahi keimanan Allah, kedekatan Allah dengan diri kita. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada.
Nah, itu hal yang penting untuk kita pahami ketika kita berbicara mengenai Allah itu transcendent, jauh, agung, besar, dan pada saat yang sama Allah itu imanan. Allah yang besar, Allah yang agung, itu dekat dengan diri kita sebagai umat manusia. Dia tidak meninggalkan kita. Dia turut aktif di dalam kehidupan kita. Implikasinya apa ya? Implikasinya ya kita harus mempertahankan tension atau ketegangan di antara Allah sebagai pribadi yang imanen dan Allah sebagai pribadi yang transcendent. Dan di dalam doa-doa kita, kita datang dengan penuh kehormatan. Karena dia adalah Allah yang besar, karena dia Allah yang agung, kita tidak boleh kurang ajar sama Tuhan ketika kita berdoa. Namun di dalam doa tersebut kita juga merasakan kedekatan seorang sahabat. Di sini kita berbicara mengenai keimanan Allah. Dan saya pikir kekristenanlah yang bisa dengan baik merangkul dua sisi dari Allah ini. Allah sebagai pribadi yang imanan dan Allah sebagai pribadi yang transcendent. Karena di dalam kekristenan kita diajar untuk menghormati Allah sebagai pribadi yang agung, pribadi yang besar. Terus sebabnya kita tidak boleh kurang ajar sama dia. Dan pada saat yang sama, ketika kita berdoa, kita merasakan kehangatan kasih dari seorang Bapa, kehangatan kasih dari seorang sahabat. Dan ini semua berbicara mengenai keimanan Allah. Oke, kita akan masuk di dalam bagian yang kedua sebelum nanti kita akhiri. Ini masih ada beberapa tahapan lagi karena sekali lagi bagian ini cukup panjang, maka saya tidak akan membahas dalam satu satuan waktu. Ya, oke, dua Allah menjalin hubungan dengan dunia sebagai roh. Allah yang transenden dan imanan itu dikatakan oleh Yohanes 4:24 sebagai Allah yang roh adanya. Kalau kita berbicara mengenai roh, kata yang digunakan untuk roh di dalam perjanjian lama, ruah. Ruah di dalam perjanjian baru, pneuma, itu punya arti nafas. Bisa juga diartikan sebagai angin. Dan kita tahu, nafas itu adalah tanda kehidupan. Jadi ketika penulis-penulis perjanjian lama menggunakan kata ruah untuk roh Allah, nah, roh itu menunjuk kepada penggerak kehidupan dalam tiap makhluk hidup, khususnya manusia. Tanpa adanya roh yang menggerakkan kehidupan, tidak ada yang namanya kehidupan. Di dalam kitab Ayub dikatakan, jikalau roh itu ditarik, maka dari antara yang hidup ini semuanya akan mati. Disinilah kita melihat bahwa penulis-penulis Alkitab secara konsisten mengakui bahwa Allah adalah sumber hidup di dalam diri tiap manusia. Tanpa adanya roh Allah yang menghidupkan, tidak ada yang namanya kehidupan di atas muka bumi. Nah, jadi, bila kita menyatakan bahwa Allah itu roh, kita sebenarnya sedang meneguhkan dimensi vital dalam hubungan Allah dengan ciptaannya. Kita mengetahui atau kita mengakui bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Kehidupan ini adalah anugerah loh saudara-saudara sekalian. Nafasmu, nafasku adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Hidupku, hidupmu adalah pemberian gratis dari Allah. Oleh karena itulah kita senantiasa bergantung pada Allah. Tanpa Dia tidak ada yang namanya kehidupan.
Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam konsep Allah sebagai roh ini, jadi saya mengajak Anda untuk merenung sejenak malam ini. Hidupku, hidupmu adalah sebuah anugerah. Jadi kalau hari ini kita diberi hidup, itu semacam-macam adalah anugerah Allah. Hari ini kita punya, katakanlah walaupun kita punya 1001 macam masalah, punya 1001 macam kesulitan, saya ingin mengatakan kepada Anda, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang berat, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang banyak, masih ada satu hal yang patut untuk kita syukuri hari ini. Kita masih hidup. Dan kehidupan itu adalah anugerah. Kehidupan itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Oke? Mari kita akan masuk dalam bagian yang selanjutnya dalam kaitannya bahwa Allah itu menjalin hubungan dengan ciptaannya sebagai roh. Kata roh itu selain seperti yang kita pahami di dalam bagian yang sebelumnya sebagai sesuatu yang menggerakkan kehidupan, segala sesuatu yang membuat segala sesuatu hidup. Kata Allah itu roh juga mengandung makna yang lain yang cukup dalam. Kata itu berarti bahwa Allah yang kita sembah itu bukanlah keberadaan yang diam, tidak bergerak, mati. Di dalam bahasa teknis dikatakan statis. Allah itu bukan Allah yang statis, diam, tak bergerak, mati. Seperti berhala-berhala yang disembah, katakanlah oleh suku-suku yang terasing, oleh orang-orang di zaman kuno. Bukan. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu roh, kita sedang mengakui bahwa dia adalah Allah yang hidup, dinamis, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu untuk selama-lamanya. Dia adalah Allah yang hidup, dinamis untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat 21-24, kita melihat ada ayat yang terkenal bahwa Yesus pernah berkata kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini Yesus sedang mengcounter gagasan-gagasan yang keliru, yang mengkaitkan diri Allah dengan sesuatu yang statis. Yesus menggambarkan Allah sebagai roh, sebagai pribadi yang hidup, dinamis, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat-tempat tertentu. Nah, terus dikatakan, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan di dalam masa-masa pandemi ini, kalimat ini sangat-sangat relevan sekali. Allah bukan hanya hadir di gedung gereja. Allah juga hadir di dalam ruangan-ruangan di mana kau tinggal. Virus bisa menutup gedung gereja. Namun virus tidak bisa menutup hati dan pikiran dari orang-orang percaya untuk menyembah Allah yang hidup. Dan justru dalam masa-masa pandemi ini kita disadarkan akan kebenaran hal tersebut. Bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruangan. Kita bisa menyembah dia di mana saja.
Kita bisa menyembah Dia kapan saja, yang penting hatimu benar. Ini hal yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Oke?